Halo, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube saya, Syeika Rauf, yang akan membagikan cerita, pengalaman, dan tips saya sebagai ibu rumah tangga. Jika kamu memiliki pengalaman yang sama dengan saya, yuk share di komentar. Dan jika dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik like dan subscribe. Pada episode kali ini saya akan berbagi tips saya mengelola keuangan rumah tangga. Dulu banget waktu kami baru membangun rumah tangga, terus terang aja saya nggak kepikiran yang namanya mengelola keuangan. Setiap pemasukan kami habis belas begitu saja tanpa saya tahu kemana arahnya. Waktu itu sebenarnya saya tidak sengaja membaca sebuah artikel tentang mengelola keuangan. Disitulah saya mulai berpikir saya harus membenahi keuangan rumah tangga untuk mencapai tujuan-tujuan dan memiliki kehidupan finansial yang lebih baik. Dalam mengelola keuangan, saya terinspirasi dari sistem amplop. Sistem ini sudah dilakukan ibu-ibu zaman dulu. Di zaman sekarang, saya ganti amplop dengan rekening. Jadi saya memiliki beberapa rekening di bank dan juga apalagi sekarang ada e-wallet, semakin memudahkan saya membuat pos-pos pengeluaran saya. Mengingat keluarga kami adalah tipe keluarga yang bukan karyawan, artinya tidak mendapatkan gaji bulanan dengan tetap, maka saya harus mencari cara bagaimana keuangan keluarga saya tetap sehat meskipun penghasilan lagi banyak ataupun lagi tidak ada. Karena itulah kemudian saya membuat budget rencana pengeluaran saya setiap bulan. Jadi setiap bulan pengeluarannya sudah fix. Setelah saya membuat rencana pengeluaran tiap bulan yang selalu saya pegang teguh, stick to your budget, itu prinsip saya dalam mengelola keuangan saya. Kemudian saya membuat kategori-kategori pengeluaran itu, dan kategori ini saya tempatkan dalam beberapa rekening. Sampai saat ini saya membuat 7 kategori yang saya masukkan ke dalam 7 rekening yang berbeda termasuk e-wallet. Kategori yang pertama adalah kategori hutang atau cicilan. Kategori ini menjadi top priority kami. Kategori yang kedua adalah kategori tagihan setiap bulan. Kategori yang ketiga adalah kategori belanja bulanan. Kategori yang keempat adalah kategori dana darurat. Tahu kan dana darurat fungsinya buat apa? Kategori yang kelima adalah kategori uang saku saya. Ya dong, sebagai ibu rumah tangga saya juga berhak untuk memiliki uang saku. Uang saku ini bisa saya gunakan untuk hangout bersama teman-teman, beli baju, beli make up, ke salon, beli buku, dan juga ikut kegiatan-kegiatan yang menurut saya menarik. Kategori yang keenam adalah tagihan per term atau tiap 3 bulan, 6 bulan, atau dalam setahun. Jadi sebelum ada tagihan setiap 3 bulan, setiap bulan saya selalu menyisihkan dan memasukkan ke dalam rekening ini. Yang ketujuh adalah kategori zakat, infak, dan sedekah. Nah ini penting banget karena di setiap pemasukan kita ada hak-hak orang yang membutuhkan. Setiap kami mendapat pemasukan, saya langsung mengeposkan pemasukan ini ke dalam rekening-rekening sesuai dengan prioritasnya. Kalau jumlah pemasukan kami ternyata ideal, artinya sama dengan rencana pengeluaran yang saya buat, maka pos-pos ini bisa terisi dengan manis. Tapi kalau misalnya lagi seret, maka saya hanya memprioritaskan pos-pos yang menurut saya sangat penting. Jika pemasukan kami berlebih, kami harus tetap dalam rencana pengeluaran kami. Tidak berarti boleh hura-hura dan saatnya belanja, saatnya menghambur-hamburkan uang. Dan yang berlebih, ketika kami mendapatkan pemasukan yang berlebih, itu kemudian saya alokasikan ke investasi. Saya tidak menabung di bank karena bank itu hanya saya gunakan untuk cash flow saya. Menabung buat saya adalah investasi, maka di sini saya gunakan instrumen investasi. Di episode berikutnya nanti akan saya bagikan ya pengalaman saya tentang berinvestasi di saham dan reksadana. Memiliki beberapa rekening di bank bukan berarti isinya gendut-gendut. Isinya itu sesuai dengan rencana yang saya tetapkan sebelumnya. Di akhir bulan, rekening ini akan menyusut bahkan sampai tidak bisa diambil lagi. Memang tujuannya untuk dihabiskan kok. Saya juga tipe orang yang cashless. Saya tidak suka bertransaksi dengan menggunakan uang. Saya juga jarang sekali mengambil uang di ATM. Semua transaksi saya lakukan melalui transfer atau e-wallet supaya semua ada tracknya dan saya bisa mengevaluasi lagi pengeluaran saya setiap bulannya. Untuk asuransi bagi keluarga saya ini sangat penting karena fungsinya menjaga aset dan memastikan rencana keuangan saya berjalan seperti biasa jika nanti sesuatu terjadi pada suami saya sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga. Jadi nanti saya tidak perlu panik secara finansial. Asuransi yang kami miliki untuk saat ini adalah asuransi jiwa untuk suami saya terutama dan asuransi kesehatan untuk kami bertiga. Itulah tips mengelola keuangan rumah tangga ala saya. Semoga berguna ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.